ya. Oke. Misalnya penghayatan kebersamaan. Penghayatan kebersamaan itu dia bergeser dari keluarga luas kepada keluarga batih. Dulu urusan adat dan perbelisan itu dikelola oleh keluarga luas. Tapi dalam perkembangan zaman, urusan belis itu mulai dikelola oleh keluarga batih. Mengapa? Karena sudah ada konsep kepemilikan pribadi dari kepemilikan komunal. Oke. Yang kedua, penghayatan kebersamaan apakah bersifat eksklusif atau inklusif? Dua-duanya bisa terjadi. Di zaman dulu, kebersamaan itu bersifat inklusif tapi dengan syarat. Jadi orang dari Ambon, orang dari Jawa, orang dari Cina, orang dari Malaka boleh datang ke Lama Holot, tetapi mereka diinkorporasikan ke dalam adat Lama Holot. Supaya apa? Supaya ketika dia menjalankan upacara perkawinan dan upacara kematian, dia bisa terlibat menurut sistem yang berlaku di Lama Holot. Kalau dia tidak diinkorporasikan ke dalam adat Lama Holot, dia menjadi ganjil sendiri. Oke, itulah yang saya mengatakan, itulah sebabnya saya mengatakan di satu pihak kita mempertahankan budaya, tetapi di lain pihak kita menoleransi perubahan. Contoh yang lain misalnya konsep tentang wujud tertinggi ya. Konsep wujud tertinggi yang asli itu bersifat dualistik. Lera bulan tanah ikan. Tetapi dengan kedatangan Islam dan kekristenan, konsep dualistik itu berubah menjadi monoteistik. Tetapi apakah benar-benar monoteistik dan kita meninggalkan dualistik? Tidak. Di dalam praktek, dua konsep itu berkelindan. Ya. Sistem pembuktian menurut hukum, menurut Dr. Kopang Medan ya. Menurut adat, pembuktian benar salah sangat mudah. Tetapi kita pindah ke hukum positif, pembuktian benar salah itu sangat rumit, sangat memakan waktu, dan sangat memakan biaya. Mengapa kita mesti beralih dari satu pembuktian yang mudah kepada pembuktian yang susah, padahal itu membuat kita susah sendiri. Tapi mengapa demikian? Karena kita terlibat dalam perubahan yang tidak bisa kita elak. Sekitar perbandingan ya, bangsa di dunia yang paling pintar adalah bangsa Yahudi. Mengapa mereka pintar? Karena mereka mempertahankan adat. Torah yang ditulis dalam ribuan tahun tidak pernah berubah, dan anak-anak Yahudi dari kecil dilatih membaca. Tapi apakah mereka menjadi religius? Banyak yang tidak. Marx itu orang Yahudi, dia menjadi ateis. Dan banyak orang Yahudi menjadi ateis, meskipun awalnya dia baca Torah. Poin saya ialah, di satu pihak kita mempertahankan adat dan nilai-nilai adat, tetapi kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa penghayatan akan nilai-nilai itu berubah karena perkembangan zaman. Dan dua-dua hal itu oke-oke saja. Kira-kira begitu Bung Ria. Saya coba saya coba konfrontir lagi Pak Marianus. Tadi dibuat contoh soal kenapa orang Yahudi itu pintar, karena dia mempertahankan adatnya gitu. Memang per hari ini juga soal ritus, soal tradisi adat di Lama Holot itu juga saya pikir berlaku sampai saat ini. Kenapa Pak Marianus menyatakan bahwa dengan mempertahankan adat itu membuat orang-orang Yahudi jadi pintar gitu. Kita punya cerita sejarah yang bersifat tutur berbeda dengan orang Yahudi yang ditulis secara permanen dan terwariskan dari waktu ke waktu. Apa yang membuat kita menjadi berbeda dengan orang Yahudi? Nilai-nilai adat itu mengandung kebenaran yang tidak bisa dibatalkan. Jadi kita tidak bisa menipu adat. Konsep kebenaran di dalam adat itu merangsang otak kita untuk berpikir benar. Apabila kita memanipulasi adat, otak kita menjadi kotor. Dan dengan demikian, kita menjadi terkebelakang. Jadi, nilai-nilai itu berubah dalam ekspresinya, perilaku itu berubah dalam ekspresinya,
benda-benda juga berubah dalam ekspresinya, tapi substansinya tidak boleh berubah. Itu kejujuran yang membuat otak kita tetap pintar. Kira-kira begitu. Jadi mempertahankan adat artinya kita melatih diri untuk berpikir tertib menurut hukum-hukum adat yang sebenarnya tidak salah. Kira-kira begitu, Bung. Kira-kira apa yang salah di masyarakat Lama Holot ya? Per hari ini kita mengalami kegelisahan secara bersama-sama gitu. Memang ada nilai yang hilang itu karena nilai yang ditransformasi kepada dari fase satu generasi ke generasi berikut itu karena persoalannya ditutur gitu, nilai itu disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi lain sehingga pada generasi tertentu dia menjadi bias. Apakah itu juga menjadi soal yang serius, Bisa Pak menjadi Marianus? salah satu faktor. Jadi keterpaparan budaya Lama Holot pada budaya asing bisa mengacaukan jalan pikiran. Jadi misalnya begini, tadi omong perang ya. Perang di zaman dulu seperti pembuktian jelas. Kalau kau kalah kau salah. Kalau kau benar kau menang. Saya teringat perang Israel melawan Arab. Dia dikepung oleh 8 negara. Israel menang. Jadi kira-kira begitu cara berpikirnya. Jadi sekarang mungkin saya tidak boleh menyebut nama kampung ya, perang lawan kampung A melawan kampung B kalah, tapi tidak ada pengakuan dari kampung A bahwa tidak ada, jadi kampung B kalah, tapi tidak ada pengakuan dari kampung B bahwa mereka salah. Mereka tetap berusaha mengklaim bahwa kami benar. Itu sebenarnya ketidakjujuran terhadap ajaran adat, ya, yang membuat otak kita kacau. Ya. Oke. Ya. Ya tentu juga mungkin dalam dinamika perubahan itu karena juga ada faktor ini ya, kepentingan sektoral, kepentingan individu, kelompok-kelompok yang akhirnya menenggelamkan kepentingan yang jauh lebih tinggi soal nilai adat dan lain sebagainya itu ya yang dimaksudkan Pak Marianus. Baik, kita beralih ke narasumber. Saya lihat Bapak Lukas sudah mulai down, sudah mulai mengantuk gitu. Baik, saya beri menyambung pertanyaan yang dari para peserta. Cukup satu pertanyaan buat Bapak berdua. Seperti apakah Lama Holot dulu, sebenarnya kalau kita mau menjejaki secara serius malam hari ini, tapi karena waktu kita terbatas, kita juga ingin mendapat gambaran secara baik oleh Bapak Lukas dan juga Bapak Maans, Lama Holot kuno, jejak tua, jejak purba Lama Holot sebelum bangsa-bangsa penjajah, bangsa imperialis itu datang dan mempengaruhi wilayah kebudayaan kita yang ada di Lama Holot. Seperti apa sih Lama Holot dulu itu? Silakan Bapak Lukas. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Bicara tentang nilai, itu dia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau bicara tentang perubahan nilai, Lama Holot bukan berada pada suatu situasi dan kondisi negara sendiri. Tapi dia berada pada lingkungan masyarakat dalam satu negara yang memang sungguhnya harus disesuaikan baik secara lokal maupun secara nasional. Bicara tentang perkembangan nilai, nilai yang memang sungguhnya tidak berlaku dalam kehidupan itu adalah merupakan kurungan sejarah yang nanti akan diceritakan dulu kami melakukan ini dan sekarang kami melakukan ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Tetapi perkembangan situasi dan kondisi yang ada ini tergantung pada tanggapan daripada orang itu sendiri dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Ada dua kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat pada manusia itu sendiri. Dan kita bicara sekarang tentang manusia lingkungan Lama Holot yang berada pada lingkungan lain yang memang sungguhnya dia harus menyesuaikan diri. Berubah atau tidaknya nilai itu sendiri tergantung perubahan zaman. Tergantung perubahan zaman. Jadi kalau zaman yang dulu bicara tentang penjajah datang atau bangsa asing datang dan sekarang berada pada situasi dan kondisi seperti ini, itu manusia itu sendiri secara lahiriah dan batinnya.
Mengapa saya katakan lahiriah dan batiniah? Secara lahiriah itu kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara batiniah, setiap orang mempunyai kepercayaan secara religius. Nilai itu berubah karena dia menyesuaikan dengan itu. Tapi bukan berubah dalam kaitan dengan hilang sama sekali, tapi dia menyimpan dari segi sejarah. Kalau dulu kita berada pada situasi keluarga, kita lakukan seperti ini karena nilai sosial budaya yang ada itu adalah sumbernya dari orang tua. Orang tua itu mempunyai kekayaan, nilai itu sendiri adalah pergaulan dalam sosial budaya dalam masyarakat sendiri. Dan pergaulan itu sendiri dia bersumber dari mana? Sumber dari situasi dan kondisi. Hari ini saya berada di sini, besok saya berada di sana, dan lusa saya berada di situ. Saya harus menyesuaikan diri secara lahiriah. Tapi secara batiniah akan teguh sekali untuk bisa ditumbuh kembangkan kalau nilai itu memang masih dipertahankan untuk generasi yang akan datang. Jadi semua itu disiapkan. Tetapi yang paling penting di sini adalah nilai itu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kita bicara tentang nilai lama holot pada saat masa penjajah, itu memang sesungguhnya sangat luar biasa, tetapi dipertimbangkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Saya sebenarnya orangnya halus, tapi saya bisa menjadi orang yang kasar di luar daripada nilai lama holotan karena memang situasi dan kondisi mengundang saya seperti itu atau mengajar saya seperti itu. Contoh, kalau orang tampar saya tidak balas atau saya balas. Yang berikut, kalau orang maki saya tidak balas atau saya balas. Semuanya itu harus dipertimbangkan. Tetapi kalau seandainya orang itu dia sesuaikan diri dengan situasi dan kondisi karena secara lahiriah dan batiniah, secara batiniah dia mengatakan saya ini mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan. Baik, Bapak Lukas. Kemudian yang kita lihat dari segi tadi ada satu istilah atau kata bahwa sidapeak. Namanya sidapeak ini artinya nilai itu sudah berubah antara satu dengan lain, sudah rusak antara satu yang lain, tapi sebentar lagi akan dipersatukan kembali. Karena antara manusia mengerti dengan manusia mengerti, beda dengan manusia mengerti dan tidak mengerti. Itu yang sidapeak. Sidapeak itu sendiri. Yang sebenarnya nilai ini baik, tapi dirusak begitu enak. Tapi nilai yang tidak baik, kok dipertahankan begitu enak. Itu yang sidapeak. Sidapeak di sini dalam kehidupan bermasyarakat secara lahiriah. Tapi secara batiniah, hukum cinta kasih pasti ada di dalam diri kita sendiri. Terus itu jawaban saya. Jadi nilai itu berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai itu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di dalam prinsip manusia itu sendiri, yaitu manusia lama holot atau kader lama atau masyarakat lama holot dengan masyarakat di luar lama holot. Karena lama holot tidak berdiri sendiri. Baik. Dia berada pada lingkungan masyarakat yang majemuk. Kemudian dia juga berada pada suatu negara yang memang sesungguhnya sudah mempunyai nilai nasional. Jadi itu dipertimbangkan dan dipertahankan dengan sejarah. Dulu kami punya nilai seperti ini, sekarang kami berubah ini, tapi bukan ini hilang, tidak. Saya masuk di satu desa, orang masuk satu desa, nilai budaya lama holot lama itu akan muncul. Misalnya dalam terjadi penjemputan dan lain sebagainya, budaya lama akan muncul. Tetapi baru tetap dipertahankan sebagai manusia yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin ini saja yang saya tambahkan. Baik, terima kasih Bapak Lukas. Saya ingin lebih dalam lagi nanti disampaikan oleh Bapak Mas. Bapak Mas memang situasi sebelum ada satu fase di mana para imperialisme itu kemudian mendominasi di wilayah kita, maka seluruh informasi atau literatur yang bercerita tentang sejarah peradaban kita sebagai orang lama holot, sejarah tua, sejarah purba, itu dalam perspektif sementara itu seolah-olah dikaburkan dalam tanda petik gitu. Nah, Bapak Mas, kita kembali ke jejak sejarah tadi, sejarah lama holot gitu, sejarah lama holot. Tentu kalau mau menjejaki
ada rangkaian-rangkaian peristiwa seperti yang disampaikan Bapak Mas di awal itu. Gitu. Pak Mas, dulu itu orang Lama Holot kehidupannya seperti apa sih? Apakah dengan hadirnya imperialisme itu dia berubah secara signifikan dalam dalam keyakinan, dalam praktik hidupnya, apa yang berubah di masa itu gitu? Dengan sebelumnya situasinya seperti apa? Silakan Pak Mas. Baik, terima kasih sama moderator. Sebelum masa penjajahan, sebagaimana saya sudah uraikan pada awal tadi, bahwa kehidupan masyarakat Lama Holot itu punya nilai-nilai spiritual yang sangat tinggi sekali, karena mereka selalu mengolah rasa dan mengolah jiwa mereka dengan berbagai syair dan tutur-tutur adat yang mengikat mereka untuk mentaatinya. Di samping sumpah adat Nayubaya Belabaya tadi. Ya. Hidup mereka dalam kebersamaan, kehangatan, dan ketentraman sebuah keluarga komunitas besar Lama Holot yang saling menyayangi dan mendukung dalam kondisi apapun, karena mereka berpedoman pada sumpah leluhur Nayubaya Belabaya. Namun demikian, ketika datang masa penjajahan, pengaruh-pengaruh budaya dari luar, ya termasuk kita sempat juga diobok-obok sehingga terjadi pemudaran pemudaran budaya kita, sehingga sedikit bergeser atau tercerabut dari akar kita pilar-pilar budaya Lama Holot itu sempat tercerabut dan terjadi yang seperti pertanyaan Ari ke anak ini siapa tadi? Pascal Boleng terkait sidak peak itu saya coba kutip pada sastra yang juga menyebabkan terjadi kita perpisahan keluarga mulai dari Solor, dari dari Boleng, ya dari Boleng kami ini, ya. Nah, itu bukan kuasa bunga lawan, bukan nubah, bukan nara, ya, bukan tanah, bukan belaya. Wulo naro betena kokan tukan, aran naro sida kabale lolon. Belero redong, ile bete, murang purang, ekam buta walang mara, tanah dipanga, ekan dibuara. Dan itu terjadi pengungsian akibat daripada pertikaian. Itu punya konsekuensi terhadap bencana yang timbul. Karena masing-masing mencoba mempertahankan tidak berani menerima perbedaan-perbedaan sebagai kekayaan dan potensi, tetapi memutlakkan pendapat sendiri sehingga menimbulkan ajang pertikaian bahkan perpecahan. Namun demikian, di dalam hati nuraninya itu masih ada keterikatan itu, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Lukas Lukas tadi, bahwa sidak dan PAK itu adalah mosaik yang terpecah tetapi dapat disatukan kembali karena kita berasal dari satu pokok. Jadi demikian. Lalu saya singkat saja karena semua tadi sudah cukup jelas dijelaskan yang terkait dengan ini. Oke. Kuncinya itu kita kembali ke akar kita, yaitu dengan mengolah rasa dan mengolah jiwa kita. Itu yang sekarang ini sudah mulai meluntur akibat pengaruh
apa namanya globalisasi yang ya, tidak bisa kita hindari, ya. Pergaulan yang begitu sangat terbuka dan bebas, sehingga generasi kita, generasi muda kita, mungkin di usia kami ini ke atas mungkin masih bisa memahami, tetapi yang sudah di bawah sekali, ya, dari kita, mungkin itu menjadi sesuatu yang itu kuno itu. Baik. Mungkin itu ya. Saya Baik. kembalikan. Ya. Oke, Pak Mas, terima kasih sudah bisa memberi pencerahan. Memang sebenarnya secara alamiah ya soal perpecahan dan lain sebagainya, tetapi karena kita dari satu pokok yang sama, maka potensi untuk kita kembali menharmonisasi hubungan itu juga terbuka peluang. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, masih ada satu narasumber, hampir saya lupa, Pak Prof, minta maaf. Pak Prof, memang yang terjawab dari para narasumber untuk merespon berbagai pertanyaan, itu memang semuanya kembali kepada satu titik simpul bahwa per hari ini ya orang Lama Holot sementara sedang dalam sebuah degradasi nilai yang luar biasa hampir terjadi di semua segmen kehidupan. Tetapi menurut Bapak Mas, tetapi bisa juga semacam konflik dan lain sebagainya, kita punya potensi untuk secepatnya bisa menormalisasi hubungan kita dalam konteks kebudayaan, dalam konteks adat dan lain sebagainya. Pak Prof bisa mengelaborasi semua pikiran-pikiran ini dalam sebuah jawaban terakhir, dan saya minta Pak Prof juga langsung menyampaikan closing statement untuk mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini. Silakan. Prof, audionya dikasih hidup dulu. Saya menegaskan kembali. Oke, silakan, Prof. Saya menegaskan kembali bahwa kita tidak boleh tidak gelisah kalau nilai itu berubah. Atau sebaliknya kita wajib gelisah kalau nilai itu berubah. Kalau kebudayaan dalam tataran casing itu, ya, kemasan silakan berubah. Tapi kalau nilai berubah itu harus kita gelisahkan, tidak boleh kita mengamini, ya, lalu kita anggap itu sebagai suatu fenomena perubahan yang biasa. Ya, itu dulu. Ya. Nah, sekarang pendidikan yang harus bisa, ya, menggiring kita untuk apakah kita mau meneruskan nilai, ya, atau tidak. Tadi Pak Domi sudah sampaikan itu, saya sepakat. Pendidikan menjadi sangat penting di tingkat dasar di Lama Holot ini. Ya. Karena sekarang bahasa daerah pun orang anggap sebagai simbol keterbelakangan, ya, simbol kampungan. Ya. Padahal tidak. Justru bahasa daerah itu menyimpan, ya, banyak nilai, sekaligus itu menjadi faktor penentu dia bisa belajar bahasa lain. Jadi jangan mengabaikan bahasa daerah, bahasa pertama, ya, bahasa ibu. Yang di mana-mana saya katakan orang Lama Holot itu kalau dia diwarisi tanah, dia mati-matian pertahankan. Tapi kalau dia diwarisi bahasa daerah, ya, dia kok gaya-gayanya lupa, ya, so melupakan bahasa daerah. Tapi kalau tanah dia bilang tidak, itu saya punya. Nah, padahal itu semua warisan leluhur. Bahasa juga sama. Ya. Jadi pendidikan menjadi penting kan. Matematika SD Pak Domi lebih tahu itu. Permainan-permainan di SD, ya, itu secara tradisi banyak. Pereka, kapan lagi kita lihat pereka sudah tidak ada. Ya, orang tidak main lagi. Ya, kelereng, ya, sederhana. Tapi itu mengajarkan banyak nilai. Yang kedua, yang saya lupa tadi, saya lupa karena kemarin saya menguji mahasiswa S2, ada pertanyaan dari dosen begini. Kalau orang
melakukan kesalahan, mengadakan ritual pemulihan, ya, apakah dosanya diampuni dan tidak perlu lagi mengaku di gereja? Gitu. Pertanyaannya begitu. Nah, saya jadi teringat itu. Ya. Jadi saya perlu menegaskan bahwa ya, tradisi kita, ya, orang-orang yang memegang apa namanya kekuasaan tradisi itu lebih cenderung membiarkan ya lebih didominasi oleh pemerintahan modern dan gereja sekarang ini. Jadi ada yang tenggelam di situ. Ya. Tapi pertanyaan tadi saya bisa jawab bahwa selama ini tidak ada konflik antara gereja, pemerintah, dan adat. Ya. Jadi orang boleh apa namanya sare dame, ya, geluneak pekat wayak, ya. Nah, itu boleh dilakukan, tapi mengaku di gereja tetap jalan. Ya. Dan pastor juga tidak bilang, "Woi, kamu itu menyembah berhala." Tidak ada. Ya. Mungkin dulu ada, sekarang tidak. Itu kerjasama yang bagus. Ya. Itu perlu kita pertahankan itu. Itu juga menjadi nilai. Ya. Bahwa kita hidup di dalam satu apa namanya pluralisme keyakinan dan pluralisme apa namanya tata kehidupan, ya, baik agama, gereja maupun adat. Ya. Yang terakhir pertanyaan tadi yang menarik, apakah perang tanding itu kita pertahankan? Tidaklah. Kalau itu ditanyakan, semua orang akan menjawab tidak. Ya. Lalu solusinya apa? Kalau jawabnya tidak, ya, penjelasan tentang perang tanding, ya, itu juga tidak tuntas karena orang menyamakan perang tanding itu dengan pembunuhan. Perang tanding sebagai bentuk definisi, sebagai sarana untuk menguji kebenaran yang ujungnya adalah kemurnian, ya, itu diplesetkan menjadi pembunuhan. Ya. Nah, kalau itu memang tidak boleh. Lalu apa solusinya? Definisi dalam bentuk lain. Bentuk lain itu kemudian terkendala oleh powernya pemangku adat. Sebagian tidak punya power lagi. Ya. Itulah sebabnya sumpahnya tidak cukup mujarab. Itu fakta hari ini. Kalau tidak, cukup dengan sumpah, definisi. Definisi itu macam-macam. Pegang parang begini, potong tangan saja. Ya. Nah, kalau Anda benar-benar punya, saya potong, ya, tidak makan. Itu sederhana. Tidak usah harus perang, tidak usah harus baku bunuh. Itu bisa diubah. Nah, disitulah pertanyaannya. Apakah semua nilai harus semua unsur budaya harus dipertahankan? Tidak. Saya jawab tidak. Karena ada yang tidak lagi sesuai. Tapi sekali lagi, itu di tataran casing. Ya. Kalau yang namanya nilai itu endapan psikologis, ya, mental, ya, psikologis yang menuntun orang untuk memilah mana baik mana buruk. Itu nilai. Jadi nilai itu sudah pasti baik. Ya. Tapi casing-casingnya itu yang perlu diubah. Ya, perlu disesuaikan. Nilai tidak. Ya. Karena orang mempertahankan, Pak Marianus menjelaskan, orang pertahankan nilai, ya, itu artinya dia melatih otaknya, ya, untuk tetap disiplin. Ya, sekarang bahasa yang baru ini kan namanya integritas. Ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan dengan apa yang kita lakukan harus sinkron. Gitu. Nah, di situ nilai. Ya. Jadi sekali lagi saya perlu menegaskan, terutama pada anak-anak muda, ya, nilai, ya, itu tidak boleh dianggap remeh dan tidak boleh dibiarkan berubah. Casing-casingnya silakan berubah. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin Pak Rudi kalau ada yang terlewatkan, ya bisa disampaikan. Tapi saya kira sudah cukup. Pak Ya, Prof. Ya, saya kira saya sudah. Ya, bagaimana? Untuk menyampaikan closing statement-nya, gitu. Ya, jadi closing statement saya itu begini. Ya, saya sepakat dengan semuanya, ya, bahwa sejarah itu penting. Ya. Sejarah Lama Holod itu penting, tapi harus dikemas, ditulis, ya, dengan melihat
dari berbagai perspektif dan dari berbagai arah datangnya. Sebab jika tidak, ya akan terjadi konflik kecil-kecil lagi di dalam. Ya, karena akan orang menganggap, oh, sejarah saya kok tidak ditulis, ya toh? Gitu. Jadi mesti dirinci kecil-kecil karena ada satu kampung itu bisa datang dari berbagai tempat. Ya, nah, ada yang berbasiskan mitos, ya seperti tadi. Ada yang datang dari laut, katanya ini neneknya lahir dari gelombang laut, ya. Ada yang dari gunung, ya. Itulah versi-versi, ya, yang harus dikemas secara holistik. Ya, supaya kita melihat Lama Holot itu secara lengkap. Dan saya tetap berkeyakinan apa yang disampaikan oleh Pak Mas, pecah, ya, kita bikin rusak, ya, tapi kita harus bisa memperbaiki. Saya kira itu Pak Rudi. Terima kasih. Selamat malam untuk semua para narasumber dan Bapak Ibu sekalian di room ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Prof. Simon Sabon yang telah meluangkan waktu dan juga kepada para narasumber. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di floor ini maupun yang ada di forum virtual. Saya coba memberi beberapa poin dari hasil diskusi panjang kita sampai berlarut-larut ini. Sesungguhnya ketika kita menapak tilas kembali jejak sejarah tentang Lama Holot tua, Lama Holot peradaban globalisasi, ternyata memang kita menemukan ada perbedaan-perbedaan di sana, tetapi menurut Pak Dominikus Farasabon, kita tidak perlu juga menyeragamkan soal perbedaan perspektif terhadap cerita sejarah tentang Lama Holot. Memang ada dua narasumber yang bercerita tentang sejarah, Pak Mas dan juga Bapak Lukas, dari Solor, dari Lembata. Malam hari ini memang ada satu narasumber kita yang tidak sempat hadir, Bapak Elias Wahi. Pastinya kita juga berharap kita mendapatkan lebih dalam tentang perspektif sejarah Lama Holot dari Adonara gitu. Tapi kita akan lanjutkan di diskusi-diskusi berikutnya. Ada satu simpul dari semua percakapan kita di malam hari ini adalah yang pertama tentang kegelisahan kita di depan mata kita sendiri sebagai orang-orang Lama Holot. Kita secara sadar dan tahu bahwa kita sementara dalam ruang degradasi nilai yang sangat drastis gitu. Nah, ini peran kita semua untuk bisa kembali memperbaiki. Ya tadi ada tawaran, kalau banyak orang bilang banyak orang-orang hebat, orang-orang pintar, banyak pemikir yang melakukan studi tentang budaya Lama Holot, tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Lama Holot, itu pelakunya ada di depan kita semua ini. Di sana ada Pak Dr. John, ada Pak, ini kandidat doktor, Pak Don Narakian, ada dan beberapa akademisi kita hebat-hebat memang. Dan kita berharap, ini juga mimpi yang selama ini disampaikan oleh Pak Ketua Lama Holot, bahwa satu ketika kita bisa merangkum semua pikiran-pikiran tentang peradaban, tentang budaya, tentang nilai Lama Holotan kita yang ditulis dari berbagai perspektif. Sebenarnya sudah tuntas pembicaraan tentang Lama Holot itu di tingkatan para akademisi kita yang selama ini meneliti khusus tentang Lama Holot. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita diingatkan pada malam hari ini untuk tidak boleh menanggalkan identitas kultural kita, karena dengan meninggalkan adat seperti yang disampaikan oleh Pak Marianus, kita akan terlihat seperti orang-orang bodoh di zaman ini. Pesan ini juga disampaikan kepada orang-orang muda, jangan takut, jangan malu ketika mengenakan baju atau identitas kita sebagai orang-orang Lama Holot. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada 5 narasumber kita pada malam hari ini, ke Pak Dr. Karel, Pak Marianus, Pak Mans, dan juga Bapak Lukas, termasuk juga Pak Prof. Terima kasih atas kesempatan, meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama dalam diskusi kita pada malam hari ini yang bertajuk
jejak, sejarah, dan peradaban Atta Lama Holot. Kepada Bapak-Bapak sekalian yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi di dalam diskusi kita ini, Pak Hila yang ada di Australia, tadi saya ada lihat ada Pastor Yohanes dari Karibia. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama kita pada malam hari ini. Memang belum mendalam karena waktu kita sangat terbatas. Kita akan melanjutkan diskusi ini, mudah-mudahan Pak Ketua Lam Holot mengizinkan untuk ke depannya kita terus menggali, terus berdialektika dalam forum dialog orang-orang Lam Holot atas inisiasi keluarga besar Lam Holot yang ada di Kupang. Terakhir saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam untuk kita semua. Bapak Mama sekalian, sebelum menutup ini, sebenarnya kami ada siapkan semacam cindera mata, tetapi tidak untuk ini ya, para peserta yang ada di jauh, di Karibia tidak mungkin kami kirim, Pastor, Pater Yohanes. Kami memberi cindera mata untuk para narasumber. Yang pertama ini di cindera mata ini sebenarnya dari sponsorship yang mendukung acara kita, dari Ondulai. Gitu. Nanti saya minta pertama Bapak Ketua Lam Holot untuk bisa menyerahkan cendera mata kepada salah satu narasumber kita yang ada di depan sini. Silakan memilih di antara 4 orang siapa yang mau diberi pertama kali. Sini, Bapak. Silakan maju di depan sini. Tua Pak Mans. Ya. Tua atau pada umum banyak. Bapak Lomot silakan memilih di antara 4 orang ya yang kita beri aplaus untuk ke Bapak John dan juga Pas. Berikut saya undang Bapak Agus Bedaama. Bapak Agus untuk menyerahkan cendera mata buat narasumber kita pada malam hari ini. Silakan memilih di antara sisa 3 orang. Ya. Ya. Ayo kita tepuk tangan untuk peristiwa ini. Silakan. Saya undang lagi, ini saya beri penghargaan terhadap Pak Nico Frans. Pak Nico Frans dari Sika, dari Momere. Pak Nico Frans, saya undang untuk bisa memberikan cendera mata kepada tersisa 2 narasumber kita. Pak Prof nanti pulang Kupang baru kami serahkan cendera matanya sebagai narasumber. Silakan Pak Niko, beri kepada Pak Karel. Silakan. Oke. Terakhir saya minta Bapak Ayub, dari Watan Solor. Bapak Ayub silakan memberi cendera mata ini untuk Bapak Marianus. Watan Alor, minta maaf Bapak. Oke, terima kasih. Dan terakhir Ketua Panitia bisa menyerahkan cendera mata untuk saya. Baik, terima kasih. Pak Ketua Panitia, saya ingin bertanya sedikit. Ini karena sponsorship. Ini kira-kira produk apa yang ini sponsornya dari tidak, karena kita duduk. Yang pulang dulu. Pak Ketua Panitia, ini produk apa sebenarnya ini? Kita sedang jualan sebetulnya. Produk atap sebetulnya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih ada di ruang virtual, dalam rangka meng-create acara ini memang kami panitia sengaja menggandeng beberapa teman-teman vendor, dan malam ini kami sengaja menghadirkan salah satu vendor, Ondulain. Ondulain adalah sebuah produk atap, produk bahan atap yang mirip kayak genteng, tapi memang atap ini modelnya bisa dibentuk dengan apa yang kita bisa desainkan. Jadi
Itu salah satu produk yang dihasilkan oleh teman-teman kita dari Ondulain. Kemudian di Bapak Ibu yang belum bisa hadir di kesempatan malam ini, akan ada banyak door prize yang hadir di hari Sabtu nanti oleh banyak sekali vendor yang bekerjasama dengan kita, sehingga sekaligus pada kesempatan malam hari ini kami mengundang Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum mendapatkan informasi terkait kegiatan halal bihalal ini. Mari kita bersama-sama di hari Sabtu tanggal 11 Juni pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Dan pastikan Bapak Ibu ada, karena di sana juga akan ada sajian berbagai macam atraksi budaya, makanan khas Lama Holot, dan yang tidak kalah penting adalah door prize dari para vendor kita. Demikian Pak Rudi. Baik, terima kasih untuk pihak sponsor dari Ondulain gitu, dari Ondulain gitu. Terima kasih untuk Pak Don. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian acara seminar kita bertajuk ke Jejak Sejarah dan Peradaban Atalam Holot saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Sayonara, sampai harun balik. Senareke. Terima kasih sama operator. Terima kasih operator.